semuanya. Perkenalkan, nama saya Lim Hernipita Talangpadua dengan NIM 242106016 semester 3 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan kepada teman-teman kami semuanya. Saya akan menjelaskan tentang pemilihan media pembelajaran, yaitu media audio visual video pembelajaran. Alasan saya memilih video pembelajaran ini yaitu karena audio visual atau media audio visual yang berupa video pembelajaran merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, manfaat dalam penggunaan media audiovisual ini yang berupa video pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar, mempermudah daya ingat, menghadirkan pengalaman yang nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta sesuai untuk semua gaya belajar. Yang menjadi kelebihan dalam video pembelajaran ini, menyampaikan informasi dalam jumlah yang banyak secara singkat, jelas, dan sistematis, dapat diputar ulang, dan yang terakhir cocok untuk digunakan dalam berbagai model pembelajaran, baik tatap muka, blended learning, maupun pembelajaran daring yang penuh. Adapun keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam video pembelajaran, penggunaan video membutuhkan perangkat seperti proyektor, laptop, ataupun gawai yang memadai, sehingga jika terjadi kendala teknis, proses pembelajaran bisa terhambat. Baik, yang menjadi topik pembahasan saya dalam video pembelajaran audiovisual yaitu demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang secara universal dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal karena menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan melalui video pembelajaran audio visual. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan.
Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Jadikanlah wawasan ini sebagai bekal untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. Demikianlah pemaparan pembahasan media audiovisual dengan topik demokrasi dan penerapannya di Indonesia, segala kekurangan dan kelemahan kiranya dapat dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya aho.